Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kemarin ketika saya ikut konvoi Persib juara, saya menemukan bahwa hype masyarakat, sukacita masyarakat, kesenangan, antusiasme, gegap gempita dari masyarakat itu jauh melampaui apa yang pernah dirayakan dalam Idul Fitri atau Idul Adha. Kemarin ketika saya ikut Jumatan berupaya untuk menyimak apa yang dikatakan oleh khotib, saya melihat orang-orang yang lain tidur, terkantuk-kantuk, bahkan main HP sepenuhnya tidak memperhatikan. Ya, saya melihat bahwa antusiasme untuk Jumatan, untuk nonton khotib berbicara, itu tidak sebesar ketika ada di kelas-kelas motivasi atau kelas-kelas ekonomi. Kalau seandainya Jumatan itu tidak diwajibkan, mungkin memang tidak akan ada orang yang mau nonton khotib berceramah. Saya menduganya pada waktu itu seperti itu. Dalam hal ini, apakah kalangan beragama sudah kehilangan taringnya? Apakah agama sudah kehilangan pengaruhnya? Apakah kalau kita beragama sudah tidak lagi memiliki dampak sedemikian sehingga kita tuh selalu dikalahkan oleh antusiasme dari acara-acara tokoh-tokoh, pelaku-pelaku yang lain. Bahkan terakhir kemudian saya nonton Reza Arab. Saya tuh bertanya-tanya, ini apa ramenya gitu. Saya tungguin. Ya, malah nungguin orang-orang pada ngobrol nggak jelas gitu. Saya tuh berpikirnya pada waktu itu seperti itu. Saya tungguin, tapi penontonnya bisa sampai jutaan. Dan live streamingnya begitu lama. Kemudian donasinya juga banyak. Saya bertanya-tanya apa serunya di sini gitu. Kemudian saya tuh bertanya kepada tim saya, apa sih ramenya nonton Reza Arab gitu. Kemudian mereka mengatakan iya karena Reza Arab sendiri itu memiliki basis pendukung yang setia. Kemudian beliau juga mengundang kayak AA kalian gitu ya yang memang basisnya juga sangat kuat. Kemudian bahwa mereka tuh memang otentik, mereka menampilkan sesuatu yang seru tanpa kehilangan jati diri sebagai manusia yang tidurnya begitu, makannya begitu, nongkrongnya begitu. Dan karena itu masyarakat tuh suka. Saya tetap nggak relate dengan itu, saya tetap nggak ngerti dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Masa cuman kayak segitu doang gitu. Iya di situ kadang-kadang memang ada gamenya, ya di situ kadang-kadang memang ada selebriti yang diundang dalam dan luar negeri dan sebagainya. Tapi kalau formatnya kayak gitu semembosankan itu, saya mengiranya bahwa itu tanpa makna. Apa ramenya gitu? Kenapa sih penontonnya begitu banyak gitu? Sampai akhirnya ketika saya sudah berpikir keras, sampai saya juga termasuk memikirkan kenapa kalau ojek online disebutnya ojol, kalau booking online disebutnya open BO, harusnya kan bool gitu. Saya tuh sampai berpikiran seperti itu, akhirnya saya dapat pencerahan. Dan ini juga seharusnya diterima oleh kalangan beragama bahwa mereka tuh harus meniru Reza Arab. Saya pikir acaranya ini adalah salah satu acara yang sangat adaptatif dan sangat jenius. Saya akan bongkar alasannya kenapa kita memang harus banyak belajar dari Reza Arab dalam acara itu. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Ada secercah pertanyaan bodoh dalam benak saya. Kan kalau dalam masa yang krisis, biasanya orang yang paling ateis sekalipun, itu justru tiba-tiba jadi bertuhan. Gitu kan. Tidak ada orang ateis di pesawat yang mau jatuh, itu kata seorang tokoh terkemuka. Tapi di Indonesia kok kebalik, mayoritas penduduknya beragama Islam, kemudian mereka semua religius, bahkan yang tidak beragama Islam juga sangat-sangat religius, bahkan banyak yang fanatik. Tetapi ketika disuguhi krisis seperti yang terjadi saat ini, loh mereka bukannya semakin dekat kepada Tuhan, kok malah semakin dekat sama orang ateis, macam Raja Arab gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, pertanyaan konyol ini tuh sebenarnya akhirnya terjawab bahwa justru Reza Arab lah yang memberikan layanan-layanan spiritual dan religius yang lebih baik dan lebih besar daripada tokoh-tokoh keagamaan. Kita mulai dari hal yang sederhana. Kalau Baraya sedang ada dalam keadaan kekalutan, Baraya gabut, Baraya bingung, Baraya merasa nggak jelas terhadap masa depan, Baraya merasa hidup dalam krisis dan sebagainya, atau Baraya stres tertekan karena pekerjaan dan sebagainya, maka Baraya tuh membutuhkan healing, Baraya itu membutuhkan istirahat mental. Dan istirahat mental itu dapatnya dari mana? Dari ngumpul. Kan kita tuh adalah makhluk sosial, kita tuh butuh mendengarkan dan didengarkan. Kita tuh membutuhkan berkolaborasi, berkoordinasi, dan terkoneksi dengan orang lain. Nah, ketika Baraya gabung sama maratonnya Reza Arab,
Baraya tuh akan menemukan tempat nongkrong, tetapi masalahnya tempat nongkrong yang ada seringkali tuh menghasilkan toxic positivity buat kita gitu. Jadi misalkan apalagi yang buat cewek-cewek gitu. Cewek-cewek ikut nongkrong sama cewek-cewek berhijab gitu. Pasti aja ada kata-kata kurang lebih seperti ini. Kamu kalau pakai hijab lebih cantik deh gitu. Itu tuh, ya mungkin itu terdengarnya positif gitu, tapi untuk orang yang mendengarkan, itu toksik Baraya, itu tuh langsung drop gitu. Perasaan kita tuh langsung drop, jadi perasaan asa banyak dosa, perasaan, "Aduh saya kok diperlakukan orang bersalah di sini," dan sebagainya gitu. Ada perasaan-perasaan semacam itu yang tidak dipahami oleh orang yang mengatakannya gitu. Orang sesantuy ngomong, "Kamu lebih cantik kalau pakai hijab," gitu. Itu tuh enak gitu, tapi kalau Baraya yang merasakannya, Baraya tuh justru malah jadi minder dan rendah diri dan akhirnya tidak mau nongkrong di situ gitu. Atau misalkan Baraya datang ke tongkrongan-tongkrongan yang nanya, "Kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan berpenghasilan ini? Tahu nggak sih itu penghasilannya segitu," dan sebagainya gitu. Kita di satu sisi, kita membutuhkan tongkrongan, tapi di sisi lain tongkrongan-tongkrongan itu justru malah menyediakan kepada kita tuh penghakiman, bahwa kita tuh beda, bahwa kita tuh kurang, bahwa kita tuh salah gitu. Nah, Reza Arab itu menyediakan hal yang sebaliknya. Dia menyediakan tongkrongan di mana isinya itu adalah orang-orang yang jadi idol, orang-orang yang disukai banyak orang, mereka adalah selebriti besar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mereka tuh gak menghakimi orang, gak menjelekan orang. Mereka justru menampilkan diri apa adanya yang pada akhirnya tuh membuat citra atau perasaan kita terhadap mereka tuh, oh ternyata mereka juga emang kayak gitu, kayak gua gitu. Mereka juga tuh tatoan, tidurnya ngorok, kemudian meluk guling kayak gitu, nggak jelas gitu. Kemudian nongkrong sambil main HP dan sebagainya. Nah, ada perasaan bahwa tongkrongan itu tuh nyaman untuk kita. Kita tuh di situ tuh nggak dihakimi, kita tuh di situ tuh nggak dijelek-jelekin, kita tuh di situ tuh nggak dituntut. Bahkan, mereka juga sama kayak gitu. Jadi ada perasaan kita tuh ditemani dan berteman dalam satu tongkrongan yang menyenangkan. Ini orang-orang yang nonton Reza Arab dan merasa senang dengan itu, mungkin mereka juga nggak paham dan nggak ngerti soal ini gitu. Karena kebanyakan dari perasaan kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dan dipublikasikan gitu. Tapi saya ingin mencoba untuk menerjemahkan kenapa banyak orang yang suka dan nonton Reza Arab itu dalam maratonnya itu. Ya, maksudnya kita sama-sama nongkrong dan kita tidak dihakimi gitu. Ya memang di Reza Arab itu ada cerita roasting-roastingan gitu, hujat-hujatan, jelek-jelekan gitu. Tapi itu tuh dalam situasi pertemanan sama seperti orang Sunda ngomong sama temennya, "Anjing sya goblok kapan wae anjing." Nah, kayak gitu. Jadi memang ada kejelekan yang seperti itu, ada kata-kata yang kurang baik seperti itu. Tapi itu adalah bagian dari dinamika bagian dari dinamika keramatamahan dan kesenangan gitu. Termasuk juga ada di sana tuh yang akhirnya dihujat gitu, dijelekin gitu kayak si cewek yang nggak pakai celana itu kan yang seperti itu. Nah, ada yang seperti itu, tapi mereka tuh akhirnya dihakimi dan dijelekin atau disindir-sindirin gitu. Ya sebenarnya karena mereka tuh nyebelin gitu. Bukan kan kalau misalkan Baraya nongkrong di kalangan beragama gitu. Baraya tuh baik, Baraya tuh santun. Tapi kalau Baraya sekedar sholatnya pakai usoli, itu tuh dipermasalahkan gitu. Baraya tuh baik, Baraya tuh berderma, Baraya tuh gak cari masalah sama orang lain. Tapi sekedar bahwa Baraya nyebut Ali bin Abi Thalib sebagai Imam Ali, Baraya tuh langsung dicurigai gitu. Sesimpel itu. Nah, kalau misalkan Reza Arab ya otentik gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang nyebelin ya udah gitu, kena gitu. Tapi kalau misalkan urusannya ideologi di belakangnya, apakah dia termasuk PSI, apakah dia termasuk Termul, apakah dia termasuk pendukung 02, apakah dia dan gak ada cerita-cerita yang seperti itu. Kita nongkrong sebagai manusia, kita nongkrong apa adanya. Reza dan AAA-nya itu semuanya tampil sebegitunya saja. Mereka meriah di panggung, mereka banyak fansnya, mereka berkarya dengan sangat baik dalam musik, dalam YouTube dan sebagainya. Tapi ternyata mereka tuh masih gitu-gitu aja gitu. Nah, inilah yang membuat kita tuh merasa nyaman karena kita merasa punya tongkrongan. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua ini terkait dengan poin yang pertama, yaitu apa? Kita tuh sadar bahwa Reza Arab dan teman-temannya itu adalah selebriti besar. Dikenal luar biasa oleh kalangan-kalangan anak muda di Indonesia. Betul kan seperti itu. Tapi dia tuh tampil apa adanya gitu. Dan akhirnya dia tuh tampil sebagai manusia yang kadang-kadang manusia kacangan gitu. Kadang-kadang manusia nyebelin gitu. Kadang-kadang manusia yang tidurnya ngorok, yang kentutnya kedengeran gitu. Yang semacam itu gitu. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada orang, tapi saya tuh pernah merasakan kurang lebih hal yang semacam ini gitu, sama. Jadi dulu saya tuh kan suka banget sama Pak Deddy Kobisa.
suka sulapnya itu, bukan suka orangnya. Nanti kan saya bukan bukan Gui ya. Saya juga suka banget sama Pak Helmi Yahya. Saya itu dibesarkan oleh kuis-kuisnya Pak Helmi Yahya gitu dan menginspirasi sekali dan saya sering pakai waktu saya mengajar di sekolah gitu. Eh, dan saya tuh selama ini tuh merasa bahwa Pak Deddy Kobisa itu adalah orang yang mentereng, orang yang hebat, orang yang benar-benar koneksinya bahkan sampai ke negara gitu dan sebagainya, ke pemerintahan. Pak Helmi juga kayak gitu. Nah, tapi pas pertama kali saya ketemu sama beliau-beliau ini, saya sadar bahwa ternyata mereka selama ini tuh manusia gitu. Pak Deddy tuh ternyata begitu bisa merendah loh. Kan kalau misalkan di TV kita kelihatannya gagah gitu, garang, arogan, dagu naik gitu, gede pula gitu. Nah, tapi ternyata di situ tuh bisa ngobrol, bisa merendah, bisa menunjukkan ekspresi rasa takut dan sebagainya gitu. Kemudian ketika saya sama Pak Helmi Yahya, pas pertama kali ketemu beliau tuh di apa keluar dari satu ruangan gitu, kemudian nyamperin saya di luar di garasi gitu atau semacam itu dengan keterbukaan dengan bahwa saya tuh manusia gitu. Nah, disitulah saya tuh merasakan bahwa oh ternyata selebriti kayak gini tuh ya orang juga gitu. Dan saya tuh bisa aja menyamai mereka, saya tuh bisa melampaui mereka. Bahwa antara pribadi dengan prestasi pribadi itu dua hal yang berbeda. Mereka berprestasi luar biasa, mereka memenuhi layar kaca dan layar media sosial kita. Tetapi sebagai manusia mereka tuh sama-sama kita gitu. Yang ketiduran di studio, yang ternyata ada ubannya, dan seterusnya gitu. Nah, ini tuh ini tuh membuat kita tuh merasa aman, nyaman, dan setara. Berbeda dengan kalau Baraya tuh kumpul di komunitas pengajian. Itu beda banget Baraya. Karena apa? Karena Baraya tuh harus menganggap bahwa guru, kiai, gus, habib, siapapun itu harus lebih tinggi. Jadi kita pertama harus cium tangannya, mungkin cium kakinya gitu. Kemudian dia tuh boleh berpendapat apapun sedangkan kita nggak boleh. Kalau misalkan kita menyanggah atau berpendapat lain, kamu siapa? Kamu ngaji di mana? Ngaji aja belum jauh. Jadi kalau kita nongkrong di tempat pengajian, kita tuh harus ikut pada feodalisme di mana kiai itu harus lebih atas daripada kita dan kita tuh harus di bawah kita tuh harus di bawahnya gitu. Jadi kita punya pendapat, kita punya gagasan, kita punya apa? Yang paling penting prioritaskan kita tuh mendengar dia. Dan akhirnya coba Baraya lihat nonton YouTube-nya para ustadz di Indonesia kayak Ustadz Adi Hidayat gitu. Saya mohon maaf ya saya sebut nama misalkan Ustadz Khalid Basalamah gitu. Nah, di bawahnya itu kebanyakan tuh yang diomongin teh subhanallah cerdas sekali. Alhamdulillah ini adalah kiai zaman ini dan sebagainya. Jadi kita tuh selalu dilatih, selalu didorong untuk memuji-muji dia dan kemudian untuk merendah-rendahkan kita. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama Mama Gufron misalkan, oh dia tuh adalah orang yang ilmunya sudah setinggi ini, wah capaiannya udah luar biasa, itu logikanya udah di luar nalar, itu bener-bener hebat gitu. Wah Gus Baha itu orangnya bener-bener, wah kok bisa kepikiran ya yang kayak gitu. Nah kalau kita harus menganggapnya, ah kita mah nggak ngerti apa-apa, dosanya banyak, bahkan kemudian kita disebutkan bahwa kamu tuh gak akan bisa masuk surga tanpa kami, tanpa bantuan kami gitu. Nah, jadi coba bayangkan sekarang tongkrongannya Reza Arab itu membuat dan menunjukkan bahwa selebriti setinggi apapun, termasuk tamu-tamu yang dia undang bahkan dari luar negeri sekalipun, itu tuh menunjukkan sisi kemanusiaan yang setara dengan kita, sedangkan ustadz-ustadz itu justru menunjukkan bahwa mereka itu setengah dewa, bahwa mereka tuh harus dipuja dan dipuji terus-terusan dan pendapat kita yang bahkan paling brilian sekalipun itu harus diremehkan. Coba Baraya pernah nggak mengkritik pernyataan Ustadz? Diremehkan Baraya. Kamu ngajinya di mana sih? Kamu kan belum sampai level itu. Kamu nggak akan ngerti ini. Ketika Ustadznya blunder, ya itu bukan blunder, tapi ada hikmah lain yang kamu tuh nggak pahami. Kamu tuh nggak sampai ke level itu dan seterusnya. Jadi um, Reza Arab dan teman-teman itu bikin tongkrongan yang memberikan kesan kesetaraan, egalitarian, sedangkan banyak di antara ustadz-ustadz kita tuh yang menunjukkan hal yang sebaliknya, gitu. Makanya kalau misalkan Reza Arab ngumpul sama teman-teman ya duduk di sofa bareng-bareng, kadang-kadang duduknya di bawah gitu, kemudian bikin game-game yang sepenuhnya setara gitu. Sedangkan kalau misalkan ustadz dan ulama itu harus duduk sendirian, kemudian didengarkan sama orang-orang yang mau mendengarkan. Semuanya tuh harus di satu sisi semuanya tuh harus ustadznya harus berbicara, yang lain tuh harus senyap semuanya. Situasinya selalu sama seperti itu. Reza Arab gebuk-gebukan sama orang lain, ngobrol bantah-bantahan, tembal-tembalan sama orang lain dan sebagainya itu adalah hal yang lumrah. Yang
inilah lagi-lagi yang kita tuh berharap kita tuh pengen punya teman tongkrongan, di mana kita tuh nggak dihakimi sebagai orang bawah dan dia tuh dihakimi sebagai orang atas. Gitu kan? Dan Baraya cobalah kritik agamawan, wah Baraya dihujatnya udah kayak gimana. Cobain aja kalau nggak percaya. Karena Baraya itu nggak akan dia dianggap sebagai manusia yang setara. Baraya itu harus memperlakukan diri sebagai budak dan dia itu adalah sebagai majikannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, ini juga terkait dengan yang kedua. Baraya nonton maraton tuh, Baraya nggak dipaksa untuk menyimak. Dan saya yakin penonton-penonton maraton juga nggak nyimak. Ya pada bagian-bagian tertentu yang seru disimak, tapi sisanya nggak. Cuman buat apa? Cuman buat temen. Ada yang temen ngedrive naik mobil gitu ya. Ada temen buat, jadi kita ngobrol dalam tongkrongan, kemudian kita style itu juga gitu. Ada yang kayak gitu gitu. Ada yang lagi ngerjain PR gitu dan mau disimak mau enggak juga nggak peduli gitu. Cuman maksudnya itu tuh hanya sebagai teman aja. Jadi dalam bahasa yang lebih psikologis, ini tuh semacam perasaan kita tuh hidup di dua dimensi gitu. Di dua dunia gitu. Di satu sisi kita lagi melakukan aktivitas dan di sisi lain kita tuh merasa bahwa kita tuh ditemenin nongkrong sama orang-orang itu. Dan kita tuh gak dipaksa juga untuk nyimak, kita tuh gak dipaksa juga untuk ikut nimbrung dan sebagainya. Kalau kita mau nimbrung ikut, kalau enggak juga ya enggak apa-apa gitu, ya biasa-biasa aja gitu. Nah, ini tuh balik lagi kalau misalkan kita bandingkan dengan tongkrongan ulama-ulama gitu, kita tuh harus perhatikan. Kalau tidak memperhatikan nanti wah, 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 kayak gitu kan. Ada ancaman-ancaman yang semacam itu gitu. Nah, perasaan bahwa diri kita tuh ada dua, di satu lagi kerja dan satu lagi nongkrong dan sebagainya, itu tuh meredakan stres Baraya. Sekali lagi, saya tuh gak pernah nonton maraton penuh gitu. Dan saya yakin juga kebanyakan juga nggak kayak gitu gitu. Ya santuy-santuy aja. Saya tuh juga memang bukan orang yang selera untuk itu. Karena sekali lagi saya tuh tipe orang yang mau nonton mau apapun ya harus ada maknanya gitu. Harus ada sesuatu yang bisa saya pelajari dari situ. Atau ada sesuatu yang bisa meredakan stres saya gitu. Dan itu tuh beda banget dengan yang ditampilkan oleh AAA dan Reza Arab dan seterusnya. Itu bukan tipe saya gitu. Cuman akhirnya saya tuh memahami bahwa mereka tuh adalah orang yang bisa menyuguhkan alternatif hiburan yang benar-benar relate dengan apa yang dirasakan oleh banyak anak-anak dan banyak bapak-bapak di dunia saat ini gitu. Jadi mereka menjadi teman, mereka menjadi manusia, mereka menjadi setara dengan kita dan kemudian mereka tuh menyuguhkan sesuatu yang otentik. Nah, inilah yang harus dipelajari oleh agamawan-agamawan karena sekarang kan agamawan tuh semakin kesini tuh semakin nggak ngaruh ya, nggak berdampak, bahkan semakin dijelek-jelekin gitu. Begitu kan? Ya Baraya lihat aja kalau Jumatan berapa banyak orang yang mau memperhatikan gitu kan. Ya bener-bener ya hanya gugur kewajiban aja gitu. Nah, kalau kalangan agamawan itu memang benar-benar mau menyelamatkan manusia, kalau mereka benar-benar mau mengajak kita ke dalam surga, kalau mereka benar-benar secara otentik ikhlas berjuang untuk Tuhan, ya mereka juga harus belajar, setidaknya belajar psikologi gitu dari Reza Arab dan teman-teman dalam hal ini bahwa mereka tuh benar-benar adaptatif dan mereka tuh benar-benar bisa menggait perasaan anak-anak muda dengan semua dinamikanya, begitu kan? Nah, jadi jangan lagi ada ustadz-ustadz yang kemudian menghakimi dan kemudian mengatakan saya tuh nggak butuh pengikut kok. Kalau mau ikut saya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa silahkan. Jangan jadi seperti itu ya Baraya. Jadi hidup setara sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan. Dan pada akhirnya kita tuh harus sadar diri bahwa kebutuhan setiap zaman, setiap orang, setiap generasi itu berbeda dan kita harus beradaptasi atasnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya bukan pendukung Reza Arab. Tapi saya mengapresiasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.